Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwwati wal risalah waj'alna wa ashabal ruqyati wa hadhihi al ummah marzuqina bisihhati wassalamati wassa'adati warabita fid dini wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Perbanyak syukur, bukan memperbanyak keluhan. Ngaji itu penting, bukan yang penting. Alokasi waktu, bukan sisa raya ya. Mohon maaf kalau suara saya dalam istilah ini ya, maklum ya. Sudah nyuci, udah masak dan sebagainya. Insya Allah sama-sama kita bahas. Waalaikumsalam. Hal-hal yang berkaitan dengan hadis tematik, khususnya berkaitan dengan boikot perjuangan. Tujuannya melenceng dari yang seharusnya dilakukan, diniatkan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim, yaitu wa an Abi Musa Abdillah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu haniyatan wa yuqatilu riya'an. Suatu ketika Rasul ditanya, su'ila Rasulullah, tentang apa? Tentang seseorang yang berperang tujuannya syaja'atan. Ada seseorang yang ikut berperang, berjuang, yang tujuannya untuk menunjukkan keberanian. Satu, Rasul, perjuangan di antara mereka itu ada yang ingin menampakkan tujuannya bahwa itu berani, kita hebat, kuat. Satu. Yang kedua, wa yuqatilu hamiyatan. Ada juga orang yang berjuang, berperang hamiyatan. Tujuannya apa? Untuk membela golongannya. Fanatisme. Jadi kalau golongannya tidak ikut barisan perang, kelompoknya tidak ikut berjihad, partainya, ormasnya, maka dia tidak akan ikut berjuang. Hamiyah, fanatisme. Rasul ada juga yang yuqatilu riya'ah. Ada juga di antara yang ikut berjuang itu riya'ah. Apa riya? Pamer. Ya, supaya ingin dilihat. Maka
Ayyu dzalika fi sabilillah, wahai Rasulullah, manakah di antara mereka yang berperang, yang berjihad di jalan Allah? Manakah dari tiga orang tadi yang termasuk perjuangannya itu di jalan Allah? Maka apa yang Rasul? Faqala Rasulullah, Rasul pun menjawab, man qatala li takuna kalimatullahi hiyal ulya. Orang yang berperang di jalan Allah adalah orang yang tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah itu tinggi. Siapapun yang berjuang agar kalimat Allah, maksudnya kalimat agama Allah itu agama Islam tinggi, itulah orang yang berjuang di jalan Allah, bukan menunjukkan keberaniannya, bukan ingin pamer, bukan untuk membela golongan partai ormas atau pemahaman yang lainnya. Itulah keluar dari tujuan berperang. Jadi yang berperang kalimat Allah, menegakkan agama kalimat Allah, maksud agama Islam itu tinggi. Jadi jangan sampai kita boleh beda partai, kita boleh beda ormas, kita boleh beda lembaga, kita boleh beda ini dan itu, tapi niatnya untuk menegakkan agama. Kalau dalam lembaga itu ada nilai-nilai agama, perjuangan. Kalau dalam partai tersebut ada nilai-nilai agama yang baik, kita perjuangkan. Jadi bukan partainya, bukan ormasnya. Ormasnya apa saja, silakan. Negaranya apa saja, warnanya apa saja. Sepanjang ada nilai-nilai agama Islam, kita patut untuk memperjuangkan. Terserah wasilah wadahnya apa saja. ECS, Idhar, Asmina, pilih ikhwan. Oke, kita jelasin satu-satu apa saja kira-kira yang menjadi ibrah, pelajaran dari hadis tersebut. Nah, sebelum itu ada istilah yang baru, syaja'atan, keberanian, syaja'atan, hamiyah, fanatisme, qatala, berperang, al-ulya, tinggi. Ada sahabat saya namanya Abu ya. Oke, sekarang kita coba kandungan hadis. Apa saja kira-kira kandungan hadis yang tadi itu? Satu, Rasulullah SAW adalah suri teladan bagi umat Islam dalam hal keberaniannya. Rasul itu betul-betul pemberani, tapi keberaniannya itu bukan menunjukkan dirinya adalah berani, bukan. Tapi keberaniannya dipakai untuk apa? Menegakkan kalimat Allah, menegakkan agama Allah. Bukan kadang-kadang nanti gue loh, wah hebat, tetap Rasulullah adalah suri teladan bagi umat Islam dalam hal keberanian atau syaja'ah dalam menghadapi musuh dan tidak akan pernah lari dari barisan medan pertempuran. Rasulullah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 84, faqatil fi sabilillah, berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Bukan ingin menunjukkan bahwa engkau ada pemberani, tapi bukan supaya sukumu, Quraisy sukumu supaya kuat, bukan. Bukan ingin memuji, pamer, ya bukan. Supaya kalimat Allah itu tinggi, agama itu tinggi. Dikembalikan badan ini. Nah, tukallahu illa nafsan wa halil mu'minin. Kubarkan asma kepada orang-orang mukmin. Seperti itu. Kubarkanlah semangat supaya mereka berani tidak ciut. Ketemu musuh, pada lari, pada kabur, istirahat. Satu itu ya.
Oke, kita buka tafsirnya dalam tafsir Al-Munir jilid 3 halaman 188 sampai 189. Dari ayat yang tadi di atas dijelaskan bahwa wahya tadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam amara bi qitalil musyrikin alladziina qawmu da'watahu bi quwwatin wa in kana wahdahu. Jadi ayat 84 surat An-Nisa dijelaskan dalam tafsir Al-Munir bahwa Rasul menyuruh, memerintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik. Orang musyrik yang kayak gimana yang hendak diperangi? Mereka yang menghalang-halangi dakwah Rasul dengan segala kekuatan mereka. Bahkan engkau bisa sendiri, andaikan tidak ada yang ikut bersama wahai Rasul untuk berperang kepada mereka, kau jalan saja, kau usah bertentara. Andaikan ada pengikutmu, Allah yang akan bantu. Tentara-tentara Allah yang bantu, malaikat, burung, angin, dan seterusnya. Jangan takut. Kama tadullu ala ittisamin nabi bi syaja'atina nasirul laha. Ayat ini pun sekaligus menunjukkan bahwa sifat kepribadian Rasul itu diantaranya syaja'ah, berani. Ya kan? Maju tak bentar membela yang layak itu langkah sirolah, nggak ada yang sama, nggak ada yang bisa sebanding dengan keberanian Rasul, nggak ada yang menyamai dengan keberanian Rasul. Oke, ayat ini pun memerintahkan untuk memberikan motivasi, dorongan, kobarkanlah semangat berjihad, berjuang. Seperti ada dalam kitab Jundullah tentang jenis-jenis jihad perjuangan. Di antaranya apa? Jihad. Ya ribut. Ini beda. Di antaranya jihad lisannya, terus jihad taklim, pendidikan, pengajaran, apalagi jihad tangan, kalau ada macam-macam tangan tutup aja tuh, daripada jual miras jilid itu pijit yang titik-titik alam ya, udah sebagai tangan, jihad tangan. Kemudian jihad apa lagi? Politik, hidup itu politik. Siasat. Yang terakhir jihad harta. Jadi ayat yang tadi itu memerintahkan kepada Rasul atau kepada petinggi negara, anak bangsa, yuk jihad. Mau jihad harta, jihad politik, silakan. Kalau kita di negara jihad, perang. Dan jangan khawatir, padahal ala wa'di min Allah binasrul Nabi, yang khawatir bahwa Allah yang akan menjanjikan kemenangan. Pertolongannya dari siapa? Alhamdulillah. Oh iya lupa ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal hari Ibu. Hari Ibu ya. Ibu next. Contoh dalam perang Uhud, Allah tunda kemenangan atau kalah. Allah menunda kemenangan kaum muslim pada perang Uhud agar dapat meruntuhkan rasa sombong dalam diri mereka dan berusaha lebih keras lagi mendisiplinkan diri serta patuh hanya kepada Allah dan Rasul. Tidak patuh pada perang Uhud, ya kan? Wahai pasukan pemanah, kata Rasul. Dibagi dua pasukan, satu pasukan di Uhud dibunuh, satu lagi di bawah dibunuh. Pesan Rasul apa? Bagaimanapun kondisi di bawah, engkau wahai pasukan pemanah tetap berada di atas. Di atas. Setelah mulai pecah kacil musuhnya, ternyata apa?
Sebagian pasukan yang di bawah itu teriak-teriak, wah ayo kita menang, kita ambil ghanimah, harta rampasan perang. Wah, bagaimana kan beda-beda. Wih, benar juga ya. Dapat harta rampasan perang. Akhirnya apa? Pada turun. Melihat pasukan pemenang turun ke bawah untuk mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Khalid bin Walid ketika itu termasuk Islam, dia muter, langsung naik ke gunung Uhud. Akhirnya berada di atas. Ketika mau di bawah mengambil harta rampasan perang nih, panah jebret kalah. Tidak taatan terhadap seorang pemimpin. Akhirnya kalah. Hikmahnya apa? Satu, jangan merasa udah menang kok karena kabur kok musuhnya. Menang merasa hebat, padahal kemenangan itu sumbernya siapa? Gara-gara sombong. Seringkali detik-detik terakhir akan dapat ABC karena sombong atas usaha kecerdasan diri. Allah tentu kalau ganti dengan yang lain. Misalnya perasaan anak tengok berusaha. Dia udah ABC ikut ABC masa bagus. Ada sifat itu. Perasaan udah ikhtiar, urus, ya kan? Udah sekolahin, banyak banget. Nah, kenapa nggak lulus? Hati-hati. Ada sombong dalam diri. Harusnya kepada Allah. Orang nggak suka sombong. Seperti halnya dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. An-narujulan, ada seseorang antara inna Rasulullah, seseorang makan di samping Rasul makan. Terus kata Rasul, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Yang kita pakai kiri. Rasul jawab itu kanan. Dalam hadis yang lain dikatakan fa'inna syaitan yaqulu bishimali wa yashrabu bishimali. Karena syaitan itu minum dan makan dengan tangan kiri. Maka Rasul memerintahkan kalau makan minum pakai tangan kanan. Makan tangan kanan. Kata Rasul kepada yang makan seperti ini. Kalau seperti saya tidak bisa. Kata orang itu yang seterusnya tidak bisa. Benar, kamu tidak bisa. Hakikatnya sebenarnya dia sombong, baik ke tangan kanan, kiri juga bisa, lebih enak, misalkan, lebih gampang. Baik ke tangan kanan. Ada sifat sombong, misalnya. Ngapain? Pakai tangan kanan, kiri juga bisa. Apa susahnya ini mix satu, gitu. Akhirnya apa? Fama rafa'a ilahi. Apa? Ternyata. Setelah itu tangannya tidak bisa sampai ke mulutnya. Susah harus makan, minum lagi makanan juga nyampe gini. Karena sombong. Di dunia ini tampakkan sombong. Kamu sih. Kayak kasar gitu. Bahasa Jerman, benar dong. Jangan remeh. Sih kata. Kalau tampakkan hadis Muslim, Insyaallah. Hadis riwayat. Jadi kalau agama menyuruh, sudah samina. Ambil dengar kami nanti bukan samina, waswaina kami dengar kami perhatikan kami rasakan kami analisa benar-benar. Udah ada kebaikan agama itu. Mau kita terlupa. Tapi kan udah. Samina. Apalagi nanti di akhirat, dunia tanpa akhirat ada yang sombong. Di antara hadis Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat biji sawi. Neraka itu berarti ya. Kita orang kantor bentar. Wahai Rasul, itu inna rajula yuhibbu an yakuna sawbuhu hasanan lam hasanah. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda? Ada orang yang memakai bajunya bagus, sendalnya bagus, sombong gak itu? Innallaha jamil. Kalau kita mungkin jawabannya belum tentu ya. Tapi kalau Rasul jawabannya innallaha jamil yuhibbul jamal.
Allah itu indah dan menyukai keindahan. Siapa pakai? Ataupun dalam ayat yang lain, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ceritakan, itu tampakkan, tapi jangan nih. Kan kita juga ke situ dalam rangka juga berjihad, jihad taklim, jihad pendidikan termasuk kan. Maka jaga nih. Mudah-mudahan ada dulu. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan. Yang dimaksud dengan sombong di dalam hadis Muslim ini, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong. Sudah tahu yang benar kalau makan dengan tangan kanan. Alasan. Udah alasan 1001 berselanjutnya. Tapi kan apa? Jadi kalau kita menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, merasa ibu lebih banyak, ya kan? Merasa lebih apa tuh? Pangkat, jabatan, kedudukan, harta, pernah berikutnya meremehkan. Itu bagian daripada sombong. Di awalnya apa? Kalau di hatinya ada kesombongan walaupun seberat biji sawi, misqal dzarratin, maka apa? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan kita diridhoi Allah dari sifat sombong. Amin ya rabbal alamin. Next. Berkaitan dengan syaja'ah, keberanian. Dijelaskan dalam kitab Hadi Akhlaquna bahwa satu, halaman 7 tentang keberanian syaja'ah. Satu, ini kata Mahmud karangan Mahmud Muhammad Al-Khazandan. Satu ini hal-hal yang berkaitan dengan keberanian syaja'ah. Jadi kalau berperang untuk menunjukkan keberanian, itu keberanian itu salah. Harusnya keberanian itu digunakan tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah, yaitu agama Islam. Wadahnya boleh beda ya, wadahnya boleh beda, partainya boleh beda, ormas golongannya boleh beda, tapi sama tujuannya adalah kalimat Allah. Satu, ayat pulang kamu itu saja tidak karena diru azumah malai. Keberanian itu akan muncul kuat ketika agama lebih diutamakan. Keberanian itu akan muncul kuat. Misalkan, ketika apa? Agama diprioritaskan, ya kan? Keberanian itu akan muncul ketika agama diprioritaskan. Contoh dalam berjihad, taklim, ngaji kayak gini, yakin. Ya kan? Tidak takut apa yang tinggal di rumah itu belum nyuci. Gimana saya rugi ini 1 jam dari jam 6 sampai jam 7 ngaji, mending nonton, mending nyuci misalkan. Gak ada sekali karena agama diprioritaskan. Allah akan ganti waktumu dengan keberkahan yang lain. Ya Bang. Agama tidak akan kuat, agama tidak akan kokoh kecuali dengan keberanian. Perang datang seberani hari, gitu kan? Jihad, apalagi itu politik, berani. Jadi apa? Agama tidak akan kokoh kuat kecuali dengan keberanian. Tapi niatnya jangan untuk menunjukkan apa itu semua, menunjukkan kemampuan diri. Ada orang kawan kemarin angkat keras 5 kintal 10 orang kira sendiri. 2 ayat 3. La yumkin ayatan bilakan nafiin wal munafikin, tidak mungkin agama ini kokoh berharap. Tidak mungkin kita berharap kepada orang-orang munafik agar supaya agama itu kuat. Tidak mungkin berharap kepada orang munafik atau orang-orang yang hanya mengambil manfaatnya doang. Sholat ketika selesai zakat nggak mau. Dia hanya mengambil keuntungan beragama doang. Jelas ya?
Jangan pernah berharap agama ini kokoh pada orang-orang munafik. Jangan bahaya orang ini. Terus ini. Lapan. Anak sahabat Quran di tengah jahiliyah dia ta'ayatu lagi jubani. Orang-orang bodoh berani itu apa? Membelokkan perjuangan. Saya dia takut. Takut ibu. Ngapain berjuang? Lu kan banyak makan. Waktu perang Tabuk kemarin kan, bagaimana bisikan-bisikan itu terjadi? Ketika perang Tabuk itu jauh sampai 770 km dari Madinah ke Tabuk, bagaimana perjalanan itu panas? Bagaimana harus melewati gunung dan lembah? Pada saat itu juga, kondisi masyarakat lagi panen, lagi banyak uang, lagi banyak cuan. Disuruh berjuang, itu godaannya banyak. Kalau menikah gimana? Anak istri, ayo. Wah, betul-betul menguji keimanan. Anda, kata Allah itu dalam Al-Quran, jangan pernah berharap masuk surga begitu saja tanpa ada ujian. Uji dulu. Imanmu diuji, waktumu diuji, usiamu diuji, pangkatmu diuji, hartamu diuji, ilmumu diuji, itu ujian. Lulus tak? Sehatmu diuji, sakitmu diuji, sedihmu ujian, gembiramu ujian. Anda belum bisa uji kalian berbuat baik. Yang paling penting bukan ujian ya kan? Yang paling penting apa? Sikap menghadapi ujian. Ya, ketika datang iman, bersyukur menjadi kebaikan. Ketika datang musibah, sabar dan sabar menjadi kebaikan. Jadi rumus hidup itu ada dua, sabar dan syukur. Tidak? Lima, al-jubnu syiru sifatir rijal. Pengecut itu adalah sifat orang yang udah perang, pulang lagi udah jadi perang gimana tuh? Udah nyusun kekuatan di sini, kelompok ini, kekuatan depan, kelompok ini, kursi apa namanya, korban untuk strategi perang, malah pulang. Itu pengecut itu. Pengecut bagian daripada sifat hukum. Jangan lari dari perang. Next. Innasyid. Ada lagi. Ada silo. Innasyid ta'alu kebetunya tu'adilal juga. Sesungguhnya terlalu cinta kepada dunia melahirkan sikap pengecut. Terlalu cinta kepada dunia melahirkan apa? Pengecut. Dia takut. Lalu gimana kalau perang nanti ada yang nyuri dong di rumah, ada yang jaga dong. Wah, dunia. Ya ditinggalkan. Next. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul itu adalah orang yang paling pemberani. Tidak ada yang menandingi keberanian Rasul. La naziro lahu. Tidak ada yang sepadan, tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa dengan keberanian Rasul. Dalam hadisnya, asyaun nas, orang yang paling berani atau orang yang paling pemberani adalah Rasul. Kita pemberani bu, malam-malam di rumah mati lampu, putih jangan-jangan ini. Bangsa pemberani. Orang nangis di tidur daripada kayak gitu dia belum mungkin. Seperti itu. Kemudian kayak itu berkaitan dengan asalnya terus dibuat. Dua, kandungan hadis yang kedua, yang pertama, yang kedua. Salah satu misi dari risalah Islam adalah mengganti fanatisme berdasarkan suku menjadi solidaritas berdasarkan ajaran agama. Hal ini berhasil dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang mengikat suku-suku berbeda bahkan berlainan agama pun ke dalam satu ikatan perjanjian yang dinamakan Piagam Madinah. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, apa artinya itu?
Berbeda-beda satu tujuan. Nah, pilih Pak Egi, salah. Berbeda-beda satu tujuan. Kira-kira ada berapa bahasa di kita, Bu? Banyak banget. Apalagi dari bahasa. Apa tuh? Rumah-rumah kayak gitu, pakaian-pakaian. Ya, pakaian adat itu. Coba, andaikan hari ini, tolong ibu-ibu pengajian minggu depan, Kamis depan pakai baju adat masing-masing. Oh, kelihatan tuh betapa Bineka Tunggal Ika itu harus dijaga. Harus dipelihara. Karena ini bagian dari perintah agama. Seperti dalam poin-poin secara umum Piagam Madinah yang isinya secara umum satu, kesetaraan umat di Madinah tanpa memandang latar belakang agama ataupun ras. Anda tinggal di Madinah, yuk sama-sama membangun kota Madinah. Indonesia tadi sebutin ibu ya, beda suku, beda bahasa, pakaian, rumah ada tadi, rumah ada. Dua, Piagam Madinah secara umum. Yang kedua poinnya adalah kebebasan beragama bagi penduduk Madinah. Silakan yang Islam, yang Islam silakan beribadah, yang Kristen, yang Buddha silakan ibadah masing-masing. Tiga, perdamaian di mana setiap penduduk wajib menciptakan keamanan nasional dan menentang orang-orang zalim yang berbuat berdasarkan sepakati bahwa kalau yang berbuat zalim, yuk sama-sama kita perangi dengan lisan, ya, dengan kebijakan, ya, dengan doa. Yang ada maka nantiku kata Allah, berbuatlah sesuai dengan kapasitas. Buat model-model yang model-model cara, tapi tujuannya sama, melawan kezaliman. Zalim adalah menempatkan sesuatu teman pada tempatnya. Lawan daripada zalim adalah adil. Apalagi poin umum di dalam Piagam Madinah. Yang keempat, toleransi dan pluralisme demi menguatkan kesatuan dan persatuan Madinah. Nah, di Indonesia kan ada sampai masuk ke butir Pancasila. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa, Masya Allah. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Menghormati perbedaan keyakinan, menghormati perbedaan ijtihad, menghormati perbedaan madhab fikih dan seterusnya. Apa itu? Kalau enggak, Indonesia yang begitu besar ini akan sulit maju. Terakhir, apa? Poin penting secara umum di dalam Piagam Madinah, yaitu yang kelima, setiap penduduk membayar diat atau denda, ya kan? Kalau yang melanggar, menyakiti, membunuh, membayar diat, bayar denda. Inilah kurang lebih dari sekian 20 poin lebih isi daripada Piagam Madinah secara umum seperti ini. Jelas? Oke, next. Insya Allah nanti saya kirim ya, apa namanya itu, PDF-nya. Atau mau tulis dulu? Oh iya mama. Pilih. Jadi bisa nulis, nanti bisa minum. Minum. Oke, next. Yang paling penting kita itu menyampaikan tentang Islam. Lewat apa menyampaikannya? Buahnya bisa langsung, bisa dengan diskusi, bisa dengan debat, bisa dengan perilaku tanpa harus berucap, bukan ucapan, bukan perbuatan, perilaku. Nanti kata Rasul, kata Allah ya, fa innama 'alaikal balagh. Sampaikan aja lewat WhatsApp, grup, Facebook, apa lagi itu, medsos, IG ya, IG, TikTok, boleh sampaikan. Ibu bisa TikTok 1 menit, bacakan hadis terjemahan, insya Allah tidak ada suara.
Saya sampai sekarang belum bebas TikTok. Anak-anak pada saat itu udah berjalan gitu kan. Sudah habis. Sudah terjemah dia kalau ibadah banyak. Jadi dakwah itu bukan urusan kiai besar penjara enggak semuanya. Kita malaikat barang sampaikan orang yang tidak bisa. Oke. Nih penjelasannya. Tadi surat apa? Tadi Imran ayat berapa? 20 ya? Nah penjelasannya nih. Wa kana dzalika annakum tashhaduna 'ala nasi annakum ablaghuhum bi risalati Rasulullah. Engkau harus menjadi saksi untuk manusia lainnya bahwa itu menyampaikan pesan perintah larangan apa? Rasul. Sampaikan ini yang boleh loh, ini tidak boleh loh. Setelah kita menyampaikan yang beruntung, yang bersedih, yang rumah, biarin aja. Karena hak Allah untuk melakukan atau tidak melakukan. Hak kita berkewajiban adalah ikhtiar doa. Aduh, disuruh sholat tetap aja dimarahin kalau sholat. Lu dapat tidak? Yang penting kita sudah melakukan. Tabligh menyampaikan salah satu sifat Rasul. Sampaikan. Jangan beruntung berkecap. Kasih tahu tuh ya, Allah lu dikoek nambahin. Nih, paman lam yukim bi'illagi nasi di risalati Rasulillah wa lam yakun dirasat nabawiyah. Barang siapa yang tidak berdakwah menyampaikan walaupun satu ayat, barang siapa yang tidak melakukan itu, berarti dia tidak mau mengambil warisan Nabi. Rasul itu punya warisan. Tapi ada orang-orang yang tidak menyampaikan risalah. Ketika kita tidak mau berdakwah menyampaikan kebaikan atau melarang keburukan, berarti dia tidak mau mengambil warisan Nabi. Kira-kira apa warisan Nabi? Dalam hadis Tirmidzi, Ahmad dan seterusnya, Rasul bersabda, "Inna ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Inna anbiya lam yuwarisu dinar wala dirham. Para nabi tidak mewariskan dirham, dinar, rupiah, dolar. Inna ma warasu al-ilma. Sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu, Tapi penting harta juga ya. Ada hadis yang lain beberapa pekan kemarin, engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau tinggalkan dalam kondisi mereka meminta-minta. Jadi ilmu ada di kampung saya. Dia itu juragan tanahnya itu banyak sampai ibu kalau mau beli tanah ada 10 tahun lagi, 10 tahun. Masa kalau lagi? Akhirnya habis itu ratusan kotak, kamu itu kotak, satu kotak. Ada 100 mata satu kotak. Habis rumahnya udah punya. Kenapa? Karena tidak mewariskan ilmu. Baiknya harta itu digunakan untuk sekolah, ya, belajar. Jadi enggak, kalau ada anak butuh misalkan kasih jual. Anak pengen jual tanah, baru terlaksana ke anak. Akhirnya apa? Sampai sekarang, karena saya tahu di kampung habis. Tapi ada juga hartanya pas-pasan, dia tidak mau menggadaikan tanahnya, tidak mau menjual. Kalau mau menjual betul-betul banyak harus pertimbangkan. Kali digadaikan, tidak mau menjual untuk sekolah anaknya, tapi digadaikan ketika butuh uang. Ada anak-anak di sekolah beres, tanahnya masih tetap. Daripada dibagiin per anak satu kotak, anak pertama satu, anak kedua satu, anak ketiga, mungkin besok lusa habis dijual. Tapi kalau 5 kotak ini diberdayain, ditanam, singkong ditanam, kalau jadi seterusnya, beda-beda cara masing. Maka ingat bahwa para nabi punya warisan berupa ilmu. Ilmu. Man arada dunya fa'alai bil ilmu. Siapa yang hidupnya dengan ilmu.
ilmu. Barang siapa dengan ingin akhirat dengan ilmu, waman aradahuma, barang siapa ingin dunia akhirat maka dengan ilmu. Nah itu. Jadi silakan sampaikan kebaikan, mudah-mudahan bisa satu wasilah terhindar dari siksa api neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jaga diri Anda walaupun dengan biji kurma. Ya, tamrah kurma. Sampaikan walaupun satu ayat satu hadis, siapa tahu dengan ayat hadis itu menjadikan diri kita terbebas dari siksa api neraka. Nah, gak ada rugi. Ya. Jadi bersama-sama next. Ali bin Abi Thalib berkata, ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu lebih baik daripada harta. Kenapa? Karena ilmu akan menjaga kita. Ilmu akan menjaga kita. Tapi harta, kita yang jaga harta. Kita jaga harta. Coba Bu, ibu di rumah punya berlian 100 kilo. Berapa 200 ya? 100 kilo. Misalkan gitu kan ada 500 kilo. Wah, itu dijaga kok. Mulai depan itu, kemudian di paling depan itu gerbang utama, ada satpam. Oh, dijaga. Ketat kan, datang ke sini ada pagar. Kalau perlu ada bom. Terus ada melalui pintu rumah. Dalam pintu rumah lagi ada pintu kamar. Pintu kamar mungkin berangkas. Udah. Jadi kalau kita punya ilmu, ini jalan kita. Hafal, ringan doanya. Akan meringankan perjalanan hidup kita di dunia dalam bangsa maupun di akhirat nanti. Next. Tiga, kandungan hadis yang ketiga adalah ria merupakan atau ria adalah memperlihatkan atau pamer sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian atau pujian orang lain itu ria. Bukan Mbak Ria, kata 10 nomor 12 di Mbak Ria. Ria ini perbuatan sikap yang tidak disenangi Allah. Karena beramal niatnya itu ingin apa? Tepuk tangan, pujian dan seterusnya. Maka dijelaskan sikap ria itu merupakan yang akan membatalkan merusak amal-amal ibadah. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah engkau rusak sedekahmu dengan manni. Dengan manni itu menyebut-nyebut. Kalau bukan karena aku, kamu itu tidak akan kerja di sini loh. Kalau bukan karena kuliah nama aku, kamu itu hidup pasti di jalanan. Jangan pula kau rusak sedekah dengan ada menyakiti perasaan si penerima, ngasih. Tapi di balik dulu enak tuh. Mama, Iwan, mama kan baru minta 10 juta ya? Iya Pak. Berapa hari 10 juta sehari? Dikasihkan itu berapa? Mungkin lama-lama perasaan kan sakiti gitu. Terus Allah diuji kemanusiaan seperti orang yang menginfakkan hartanya karena dia ingin dipuji seperti apa? Famasaluhu kamasali sofan alaiturau fasuwa bilufatul kosoda seperti batu licin. Orang yang berbuat baik amal soleh ria, pamer, ingin dapat tepuk tangan, pujian dan seterusnya. Diperumpamakan seperti apa namanya itu? Batu licin. Di atas batu licin itu ada debu, kemudian tertimpa oleh hujan lebat. Kira-kira masih ada nggak debunya? Seperti itu. Tapi yang namanya kebaikan itu berproses. Ya, tidak bisa simsalabim abrak ikhlas karena Allah akan proses. Butuh waktu, tenaga, pikiran, perasaan. Seperti hanya datang ke pengajian, sholat, dulu ikhlas, kapan sholatnya? Ramadan, baik atau tidak akan Ramadan dulu, belum ikhlas, enggak juga. Kerjain aja. Nanti sedikit-sedikit akan terkikis. Dicoba, trial and error. Oke,
Oke, yang paling semuanya di kehidupan kita semuanya berpotensi ria, semuanya berpotensi. Dijelaskan dalam kitab Al-Gharoik halaman 145 sampai 146. Kehidupan kita itu punya potensi ria. Tapi yang paling umum ada 5. Yang paling menonjol ria itu, pamer itu ada di 5 tempat. 5 potensi yang paling kuat, yang paling dominan. 1, apa? Al-badan. Potensi ria di dalam badan. 2, di dalam pakaian, az-ziyu. 3, potensi ria di dalam ucapan. 4, potensi ria di dalam amal perbuatan. 5, yang terakhir potensi ria dalam hal apa? Partisan. Apa partisan? Pendukung partai, golongan, ormas, atau pemanah. Yang kelima apa? Partisan. 4 itu perbuatan. Ya, amal perbuatan. Amal perbuatan atau amal saja atau perbuatan saja. Ya. Jadi kehidupan kita itu berpotensi ria, ingin pamer. Tapi dalam kitab Al-Gharoik ada 5 hal yang paling kuat. 1 apa, Bu? Badan. 2, pakaian. 3, ucapan. 4, perbuatan. Perbuatan. 5, partisan, pendukung. Si partisan kayak gitu ya. Dijelasin di penjelasannya ya. Contoh ria, potensi ria dalam hal badan. Seperti apa? Izharul apa dulu? Diet. Apa? Iya boleh. Kalau niatnya untuk bebek, bagus untuk suami. Tapi kalau untuk orang lain, ya, dulu udah 5 kilo. Kilo. Ada kayak di sini? Enggak ada. Itu potensi ria. Tapi kalau untuk suami menyenangi, ya boleh bagus. Nah itu biasanya dia itu biasanya mengurangi makanan gitu ya, atau waktu gitu ya. Nah, untuk kesehatan itu bagus. Itu ya dalam hal suntik apa tuh yang sirup itu silikon ya supaya maju anak kalau maju masa maju anak lu ya kan terus supaya pipi itu nggak tertutup pakai tanam benang atau pakai daun panik setrikawanya ya pernah nggak Bu ada kayak gitu aku pernah di Jakarta ikutan di sana gimana sih produk mereka sebenarnya bukan begitu kalau perlu suntik Pak suntik lama itu potensi dia loh badan ya tahu udah pada gedenya udah pada senyum potensi dia dalam hal apa pakaian bagus baik pakai batik jangan supaya ada jangan lihat ibu saya sama berpakaian apa yang dipakai gitu ya pakai gelang lihat itu karena apa untuk menunjukkan rasa syukur bagus itu tapi kalau kita pamer dipandang wow gitu nunjuk baik kita harus istighfar ya ada apa kita mohon bikin saya bisa bertangan mohon ibu supaya sama-sama pakai cincin rambut kalau dua ini pakai warna apa tuh supaya burungnya kalau di dalam perjalanan burung apa yang dipakai apalagi sedang itu seperti ini bukan macam-macam ya nangkap ya tuh black apa yang di sini air di sini pakai kalung kanarium hitam pakai pedang mau senti senti ya itu potensi dia itu tapi untuk BBM banyak dan senang gimana loh tapi kalau dia itu hal-hal lain jadi repot ada contohnya banyak ya banyak yang penting potensi dia itu dalam pakaian yang dipakai gitu ternyata jaga niat 3 apa cabang nasihat yang
orang nangis. Wah, padahal ya itu buat karena Allah. Tapi supaya diterima jemaah bisa nangis. Drama apa? Ucapan. Berdakwah, ya kan? Baca Quran, ya, potensi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan sudah sebenarnya. Itu hati-hati. Apakah betul itu? Mengamalkan zayyinu aswatakum hiasilah suara Anda. Apakah itu mengamalkan itu atau memang supaya menarik orang kagum? Itu harus kita jaga. Tidak sampai pamer ria. Yang keempat, potensi ria berada pada apa? Perbuatan. Jadi kalau contohnya di sini dulu, bitul qiyam wa tulis sujud berruku. Jadi kalau berdiri itu yang lain udah beres rakaatnya masih gini. 4 rakaat gini, apa ini baca kalau gitu? Ada di potensi itu. Gerakannya HTT kaki supaya kelihatan apa khusyuk. Padahal pikiran kita kulkas kosong. Padahal naik baca mana mana cengotong. Oh, ada kasur. Jadi sebenarnya cerita kunci gitu. Tapi tadi nggak ada. Mana bu? Begitu kalau sujud memang kita diperintahkan waktu-waktu yang mustajab, ada tempat mustajab, ada waktu. Ketika salat sujud terakhir kan, itu waktu-waktu mustajab itu. Apakah betul-betul minta kepada Allah sujud lama kalau perlu 1 jam 2 jam, atau supaya kelihatan orang itu kamu, atau supaya ingin mendapatkan apa kedudukan rasa malu di hadapan orang lain. Nah itu potensi. Yang terakhir apa? Partisannya. Jadi kadang jemaah tahu nggak Ustaz Abu begini. Nah bukan karena untuk menginformasikan betapa agama ini harus apa muncul, harus kuat, tapi ingin mengedepankan sosok kepribadiannya orangnya. Bahwa si Fulan, Kang Egi misalkan, Pak Egi, Pak Wes, seorang bupati Garut Sajadi. Jangan kami itu tidak ada. Dari sini lagi nanti sibuk. Tapi manusia ya, jadi itu ada itu potensi-potensi. Si Fulan sudah didatangi sama presiden. Si Fulan sudah didatangi orang ini. Jadi berlebihan dalam berpartisan. Ya, itu nggak boleh. Tampaknya ria, artinya potensi ria. Jadi insya Allah kita terselamatkan dari potensi ria yang lima tadi akhirwan. 4. Kandungan hadis keempat apa? Amal saleh seseorang dinilai berdasarkan niat pelakunya berjuang. Jadi, dalam kitab Ta'lim Muta'ani tidak sedikit amalan duniawi bisa berubah menjadi amalan ukhrawi. Sepele, kelihatannya amalan dunia cuma melempar duri di jalan, sepele, tapi bisa menjadi pahala ukhrawi karena Allah. Bukan seperti rajin, abdi dong, si mana? Beres terus, abdi dong, sepele. Buat ada misalkan tutup rokok depan, misalkan ada apa, misalkan beres sembunyi, memang karena Allah. Jadi tidak ada. Atau ada sebaliknya, ada yang amalnya ukhrawi bernilai akhirat, pahala akhirat, tapi menjadi duniawi saja, tidak ada pahala. Karena apa? Banyak perbuatan yang tampak sebagai perbuatan duniawi berubah menjadi perbuatan ukhrawi lantaran niat yang bagus. Banyak pula perbuatan yang terlihat sebagai perbuatan ukhrawi bergeser menjadi perbuatan duniawi lantaran niat yang niatnya buat apa kita ngaji, apakah supaya dipandang soleha, buat apa kita ngaji, apakah karena arisan, buat apa kita ngaji, apakah karena apa? Itikaf, ya kan? Atau menghilangkan kebodohan, ya kan?
Ya kan karena Allah yang lainnya mengikut kayak buat terang seperti ini. Oke, jelas ini? Niat harus dijaga. Nomor berapa? 5. Keutamaan jihad akan dicapai bagi siapa yang melawan musuh untuk menegakkan kalimat Allah. Jihad, utama jihad seperti surga. Dalam hadis Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Amin ya Rabbal. Sahabat, pintu-pintu surga itu banyak. Sebelum masuk ke surga, maka di sana pintu. Ada yang disebut babul ilmu, pintu ilmu. Ada yang pintu babul sodako, pintu sodako. Ada pintu birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Ada babul zikri, bab pintu zikir. Itu kira-kira kita yang mana nih? Mudah-mudahan kita satu barisan masuk surga ya, babul ilmu ya. Kayak gini dia dulu dalam hadirin. Oh iya, mana sih Tuhan? Mungkin di pintu sodako, asik pulang mana? Mungkin di pintu birrul walidaini, asik pulang mungkin di pintu puasa saum. Nah kira-kira kita berada di mana sebelum kesana? Pantaskan diri untuk mendapatkan pintu-pintu surga itu. Amin ya Rabbal. Nah yang bagus dalam kitab Syarhul Shalihin, kita ini berjuang untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam. Nahnu nuqatilu min ajli Islam fi watonina. Kita berjuang karena nilai-nilai Islam yang ada di negara kita. Atau kita berjuang untuk negara kita karena di dalamnya ada nilai-nilai Islam. Contoh Pancasila, satu ketuhanan Islam. Kita kokohkan, kita perkuat, kita bela. Pancasila ada di mana sana? Jangan sampai dirubah menjadi Eka. Apa itu? Eka Sila ya. Eka Sila kan kemarin pernah rame. Ingin dirubah. Eka Sila ingin dirubah menjadi Trisila dulu ya Mak. Trisila dulu betul nggak? Berarti zamannya? Iya. Terus dirubah menjadi Eka Sila. Gotong royong. Jadi kita membela itu nilai-nilainya. Nah kita diajarkan gotong itu Esa. Tunggal satu pada satu dua manusianya ibadah kita bersama adil. Jadi kita mempertahankan membela nilai-nilai Islam walaupun beda partai, walaupun beda golongan. Tapi kalau misalkan ada apa namanya itu pernah ramai itu yang artis dari Jepang Miyagi ya, yang bukan artis Miyagi itu yang bintang porno. Dulu pernah ramai mengatasnamakan apa, kasur darah, mengatasnamakan apa, itu berpisah dan seterusnya. Jangan kita dukung dari yang benar, yang baik. Nah, poin ke-6, kandungan hadis yang pertama tadi di atas. Kan ada tanya jawab ya, itu Rasulullah yang ditanya. Agama Islam sama sekali tidak melarang seseorang untuk bertanya selama tidak menimbulkan dampak negatif. Hanya nggak boleh bebas, silakan. Tapi ada adab. Masukkan satu, seperti perhatikan pertanyaannya. Apakah pertanyaan itu akan menyinggung perasaan atau tidak? Contoh, pertanyaan ini. Siapa yang ini pertanyaan tidak enak di hati. Siapa yang lebih anda suka untuk mati terlebih dahulu? Apakah ibu atau bapak anda? Kan pertanyaan. Itu pertanyaan juga tidak berfaedah. Apa yang ditanya kayak gitu? Bahkan lebih dari itu, bahwa banyak sekali pengkajian ulang untuk membolehkan yang haram, membolehkan yang haram. Udah jelas khamr itu haram, dikaji atas nama investasi. Udah jelas khamr itu haram, dikaji bagaimana untuk mendapatkan pajak devisa. Ya, cukai, dikaji itu jelas. Bahkan lebih dari itu, bahwa banyak sekali pengkajian ulang, dikaji ulang untuk membolehkan yang haram. Cari alasannya gitu.
dengan alasan demi kemaslahatan rakyat dan untuk income negara seperti miras dan judi itu haram atau enggak sih? Masa sih haram? Kan untuk menghambat badan. Judi online pun lumayan 10.000 kali berapa juta kali 10.000-an. Uang per tahun itu mengaruh 5 M per tahun. Lokalisasi tempat maksiat karena untuk mendapatkan cukai pajak yang dihasilkan cukup tinggi dan seterusnya. Hati-hati mengeluarkan kebijakan. Berarti ngaji itu penting, bukan yang penting. Jelas? Aslina, halo ya. Nanti tanya. Ayo, sudah. Kalau mata yang lalu dia baru sudah. Penting tobat. Harus kepada apa yang tobat. Tutup lebaran lama, bukan lebaran baru. Maunya gimana? Nih, jalan langkah masih. Ayo rumah sudah. Yang lalu dia benar. Surat Al-Maidah ayat 101 menjelaskan bahwa tidak semua bisa ditanyakan kalau niatnya tidak baik, seperti dalam penjelasan tafsir Al-Quran dan tafsirnya di 3 halaman 36 abad. Menurut riwayat, ini ketika menjelaskan surat Al-Maidah ayat 101 apa? Menurut sebuah riwayat, ayat ini itu ketika ada orang-orang yang mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah yang kadang-kadang untuk mengujinya. Pertanyaan itu menguji, nggak boleh bu. Jika saya pintar, tidak boleh. Tapi kalau sekolah ibu sebagai dosen dulu kalau yang masuk siswi manusia beda konteks. Jadi niat itu untuk menguji atau niat itu untuk mengejek. Ada orang bertanya kepada Nabi, contoh apa? Siapa ayahmu? Rasul, tahu nggak siapa nama ayahmu? Ngapain ditanya kayak gitu? Misal kepala negara, orang bukan apa ya? Nggak ada manfaat. Pertanyaan kayak gitu. Tentu menguji untuk mengejek. Rasul tahu nggak nama ayah saya? Kata apa gitu ya Rasul? Tanya urusan Allah. Masa kata nama saya? Itu pertanyaan yang nggak manfaat gitu. Karena untuk mengejek atau menguji hal kayak gitu. Ada pula seorang kehilangan utanya, seraya bertanya kepada Nabi, Nabi, tahu nggak mana utang saya? Hilang. Apa ya? Tanya ke polisi ya. Kenapa? Kalau kita kehilangan mobil itu berapa polisi ya? Kita tanya ke sana suruh bagian. Jadi seolah-olah hari kerjaan lagi kita yang ngurus pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Ngejek niatnya itu, atau hanya untuk menguji. Nih, dalam hadis ada rukunti. Inna Allah farra'id fala tuyayyuhu, sesungguhnya Allah menetapkan beberapa kewajiban, maka jangan engkau menyepelekannya. Sholat jangan engkau sepelekan, puasa jangan engkau sepelekan, zakat jangan engkau sepelekan, ataupun kewajiban-kewajiban yang lainnya. Wa hada hududan fala ta'taduha, dan Allah menentukan batasan-batasannya yang boleh tidak boleh, yang boleh dilakukan, hal-hal yang mungkin hitam, yang jernih yang perlu Allah jelaskan, tetapkan batasan-batasan. Kemudian jangan kau melanggarnya. Waharama syafala tantahibu, dan Allah mengharamkan terhadap sesuatu, maka jangan kau terjauh setelahnya. Wasakata an asyaratan, ketika Rasul tidak menjelaskan suatu hal, maka itu bagian daripada kasih sayang untuk Anda. Ketika Rasul tidak menjelaskan. Jadi misalkan untuk di mana? Untuk misalnya sekolah ke 10 terus kalau begini tidak sempat ditanya. Apalagi kalau pertanyaannya itu untuk niatnya apa? Niatnya apa itu? Untuk menguji. Boleh. Atau sebagai mahasiswa hanya untuk apa? Niatnya menguji. Bukan. Memang kalau nanya boleh. Terus misalnya bukan berarti Rasul itu tidak bisa menjawab, bukan berarti Rasul itu lupa, karena ada soal jangan kau membahas. Sudah kalau Rasul tidak menjawab, berarti itu kebaikan. Kalau tidak kerana bukan berarti tidak bisa. Itu untuk kebaikan. Karena kadang ada pertanyaan-pertanyaan kalau dijelasin bikin pusing. Contoh misalkan, bentar, saya bikin buku 4 jilid itu di sofa cara memahami Al-Quran menggunakan nama. Ketika belajar ini, ada yang bertanya itu sampai gini, saya bingung untuk menjelaskannya. Kenapa? Kalau dijelasin kasihan yang lain. Dia ini ngomong enggak gitu. Udah tidak dijelasin, bukan berarti tidak tahu, atau memang betul tidak tahu. Jawabannya saya tidak tahu, bukan lagi bukunya jangan.
makanya jangan malu untuk berkata tidak tahu. Terus ya, hati-hati. 7. Wajib mendahulukan ilmu daripada amal. Wajib mendahulukan apa? Ilmu, walaupun ilmu itu belum bisa digunakan. Contoh tentang ilmu haji. Ketika ada kajian tentang haji, datang aja walaupun hajinya tak apa. Mungkin haji sama anak sama itu, tapi kita punya ilmu tentang haji. Rasul bersabda, "Tafaqahu qabla an tusawwadu." Belajarlah ilmu sebelum menjadi pemimpin. Jadi pemimpin harus belajar ilmu pemimpin, leadership. Hari Ahad ini saya disuruh motivasi kepemimpinan wakil DPRD. Hari Ahad, saya mikir, saya juga bukan pemimpin. Saya jelas pemimpin itu kepemimpinannya leadership harus tahu ilmu. Bahkan dalam ibadah pun harus tahu ilmunya. Jika tidak, apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah akan banyak kerusakan daripada kebaikannya. Kita berbuat A, B, C tanpa ilmu akan melahirkan kerusakan dibanding dengan kebaikan. Sholat, puasa, zakat, ibadah yang lain, masyarakat, tangga, berumah tangga, mana hak suami, mana hak istri, mana kewajiban suami dan seterusnya harus saling memahami satu dengan yang lain. Ya kan? Sampai ke jual beli pasar pun. Bahkan janganlah berjualan di pasar kami orang yang belum paham tentang agama. Kalau tentang agama mungkin amaran ya, diganti apa diganti kilo aja supaya apa? Ini celana. Mengurangi. Terus jangan di kampungan ada beras, tusuk yang atas, keluarin itu bagus, padahal bawahnya jelek. Karena nggak berarti di agamanya. Mencelakakan keluarga, mencelakakan masyarakat. Kan kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin bahwa darah yang tumbuh dari yang haram, daging tulang yang tumbuh dari yang haram, maka susah melakukan ketaatan. Itu bagus saja. Efek daripada makanan minuman yang haram. Males ini hati. Sholat udah, puasa udah, jangan-jangan. Maka keluarkan zakatnya untuk membersihkan harta, untuk membersihkan jiwa. Itu fungsi zakat seperti itu. Maka syarat itu untuk kebaikan. Jelas ya? Ilmu dulu sebelum beramal supaya tidak banyak kerusakan. 8. Celaan terhadap orang yang rakus. 8. Celaan terhadap orang yang rakus terhadap pernak-pernik duniawi. Boleh nggak pertama untuk kebaikan? Tapi kalau tamak untuk pribadi itu yang tidak baik. Jadi tamak itu dalam kebaikan. Silakan. Sebab bagaimanapun yang kita ada dalam diri kita ya, dunia apapun itu, maksudnya mau harta, pangkat, jabatan, kedudukan, tahta, popularitas dan semuanya pernak-pernik duniawi, tetap semuanya itu akan ditinggalkan. Dan mungkin selamanya kita dengar. Contoh, hidup yang sebenarnya di dunia atau di akhirat? Akhirat. Surat apa? Al-Ankabut ayat 4. Dunia itu hanya sekedar permainan. Ibu punya HP di mana? Besok ada HP. Diambil nangis, dikasih yang baru setengah. Permainan, rusak, tabrak, hilang, kan? Permainan saja. Karena dunia itu didesain bukan tempat tinggal selamanya, tapi tempat tinggal selamanya, dan kenikmatan itu akan selalu didapatkan, tidak pernah meninggalkan kita. Kapan? Akhirat. Jelasin. Bagus kita penjelasannya. Dalam tafsir Khawatir Imaniyah jilid 1 halaman 92. Apa? Wa anna dunya hiya darul ikhtibari wa darul baqiyan. Dunia itu tempat ujian. Sepakat ya? Dunia itu tempat apa? Ujian. Wa aqiyan tempat suka cemburu. Kerudungnya bagus nih. Alah senangnya bagus. Hati-hati nanti penyakit hasad.
dengki, ya SMS. Senang berapa orang? Susah lupa, senang. Ada yang tidak ada? Nggak ada. Di mana Bu? Nggak ada Bu. Ada dari dong. Saya tahu itu ini. Rasa sakitnya. Kalau lama pikir, ketika jangan hasad. Tapi ulama tasawuf biasanya ketika jangan hasad itu zikir. Zikirnya apa? Wa amal akhirah wa yadal rahim muqimin, sedangkan akhirat itu adalah tempat kenikmatan, tempat tinggal yang penuh kenikmatan. Wa fi dunya imma tufariqu bima wa imma tufariq. Dunia itu apakah kita akan melepaskan kenikmatan? Kita melepaskan apa? Kenikmatan. Atau kenikmatan melepaskan kita? Terus ini Nufariqu bil mauti aw tufariqu bi an tazula anka. Kita meninggalkan kenikmatan, terpisah dengan kenikmatan bil mauti, dengan mau meninggal dunia. Kita, seseorang meninggal dunia, apakah mobil masih bisa dinikmati? Seseorang meninggal dunia, apakah rumah masih bisa dinikmati? Kita meninggalkan kenikmatan karena wafat, meninggal. Atau tufariqu bi an tazula, atau kenikmatan sendiri yang akan memisahkan dengan kita. Dengan apa? Terpisahnya kenikmatan dengan kita apa? Dengan antazul, bisa dengan banjir. Ya, bisa nggak? Dengan banjir hilang itu kendaraan rumah besar. Bisa. Kemarin yang ramai itu dekat daerah Cianjur. Rumah di bagus-bagus, lantai bagus-bagus, karpet, kena banjir maka kena aja. Kenikmatan meninggalkan kita. Apa namanya itu angin putar, beliau uang, tetap aja nikmat gitu. Kenikmatan dari mungkin masih perlu kamar mandi, akhirat nggak ada WC. Kalau memang kita sadar di sana, lidzalika fa inna kulla amalin mu'min fi dunya maqsurun bihi al-jazaa'u fil akhirah. Kalau kita memang sadar hal itu, maka niatkan amal kita itu untuk akhirat. Karena Allah sadar. Kan sayang tuh kalau hanya untuk mendapatkan kenikmatan. Terlalu singkat, terlalu murah hidup ini kalau hanya untuk mendapatkan kekaguman orang. Terlalu murah akhirat. Jelas? Allah ya. Ternyata ya Allah, tidak nyampe rasa-rasanya. Ngaji rasa, ngaji rasa. Ngaji itu penting, bukan penting. Adapun nomor 9 dan nomor 10 saya kirim saja PDF-nya, nanti wajib dikirim ke rumah. Nanti saya rencananya ingin setiap judul itu kalau lengkapnya kan, buku kecil aja kita sebuku tentang apa yang kita satu lah. Satu judul tentang ini, satu judul tentang ini buku kecil, buku satu. Nanti jalan. Baiklah, sudah 10.32 di masjid kita Al-Muhajir. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kesalahan, kekurangan, kekhilafan. Jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.